Pernahkah kita bertanya, mengapa seorang paus memberi penghargaan tertinggi kepada diplomat dari negara yang sedang berada di tengah konflik global? Bukankah Vatikan seharusnya bersikap netral? Atau justru disitulah letak cara kerja diplomasi Vatikan yang paling sering disalahpahami oleh publik. Hari ini kita membahas mengapa Paus Leo ke-14 memberikan Grand Cross Order of Pius IX kepada Duta Besar Iran untuk Vatikan, dan apa makna sebenarnya dari tindakan itu. Vatikan dalam konteks ini tidak sedang memilih pihak tertentu, tetapi sedang berusaha untuk menjaga pintu dialog agar dunia tidak jatuh lebih jauh ke dalam konflik bersenjata. Selamat datang di channel Inspirasi Paus Leo pertama sampai ke-14. Tema hari ini, mengapa Paus Leo ke-14 memberi penghargaan kepada Duta Besar Iran untuk Vatikan. Diplomasi Vatikan yang sering disalahpahami. Bagian 1. Berita yang membuat banyak orang bertanya. Beberapa media internasional, bahkan juga sudah masuk media nasional Indonesia, memberitakan bahwa Paus Leo ke-14 memberikan penghargaan diplomatik tertinggi Vatikan kepada Duta Besar Iran untuk Vatikan, Dr. Muhammad Hussein Mokhtari. Penghargaan itu adalah Grand Cross of the Order of Pius IX. Terjemahannya adalah Salib Agung Ordo Pius ke-9 atau Salib Agung Ordo Kepausan Pius ke-9. Sebuah penghargaan kepausan yang sangat prestisius. Lalu banyak orang langsung bertanya, bahkan bereaksi, apakah ini berarti Vatikan mendukung Iran? Apakah Paus sedang berpihak? Apakah hal ini merupakan pesan politik terhadap Amerika dan Israel? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena penghargaan tersebut diberikan di tengah ketegangan geopolitik yang sedang panas. Namun begitu, untuk memahami tindakan Vatikan, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana Vatikan
memandang diplomasi yang diuraikan pada uraian bagian berikut ini. Bagian 2, diplomasi Vatikan. Berbeda dari diplomasi negara pada umumnya, khususnya negara-negara besar. Vatikan bukan negara adidaya. Vatikan tidak mempunyai divisi militer, tidak mempunyai armada perang, juga tidak mempunyai kepentingan ekonomi global besar, apalagi senjata pemusnah massal. Tentu saja Vatikan tidak memilikinya. Kekuatan utama Vatikan adalah otoritas moral dan kemampuan menjaga dialog. Karena itu, diplomasi Vatikan sering dilakukan dengan bekerja sama melalui cara-cara yang berbeda dengan pihak-pihak yang bermacam-macam jenisnya. Vatikan berbicara dengan siapa saja di bidang kemanusiaan, baik dengan negara demokratis, negara sosialis, negara komunis, dunia barat, dunia Islam, bahkan rejim yang sedang bermusuhan dengan dunia internasional. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana hal itu terjadi? Bagi Vatikan, selama komunikasi masih terbuka, harapan damai belum mati. Inilah yang sering sulit dipahami dunia modern saat ini. Berdialog dengan seseorang tidak selalu berarti menyetujui semuanya. Bagian 3, penghargaan itu sebenarnya apa? Lebih jelasnya, penghargaan yang diberikan kepada Duta Besar Iran untuk Vatikan itu sebenarnya apa? Order of Pius IX merupakan salah satu penghargaan diplomatik tertinggi Vatikan. Biasanya diberikan kepada kepala negara, keluarga kerajaan, atau duta besar senior untuk Vatikan. Artinya, penghargaan ini sebenarnya bagian dari tradisi diplomatik Vatikan yang sudah lama ada. Jadi ini bukan pertama kali diberikan. Bahkan diplomat dari banyak negara lain juga pernah menerimanya. Namun begitu, mengapa kali ini menjadi berita besar? Sejumlah orang mengatakannya menjadi heboh karena simbol dalam politik internasional seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Ketika dunia sedang tegang, setiap gestur kecil pun
bisa dibaca semacam dukungan politik yang besar, padahal belum tentu demikian. Bagian 4, Paus dan jalan perdamaian. Para paus modern hampir selalu mengambil posisi yang sama terhadap fenomena konflik bersenjata, yakni menolak kekerasan yang diakibatkan oleh konflik bersenjata itu sendiri, bahkan menolak perang. Perdamaian adalah jalan yang utama, seperti Paus Yohanes Paulus ke-23, Paulus ke-6, Paus Yohanes Paulus ke-2, Paus Benediktus ke-16, hingga Paus Fransiskus dan dilanjutkan oleh Paus Leo ke-14. Vatikan terus mengingatkan bahwa perang memang sering tidak bisa dihindari, tetapi perang tidak pernah boleh dirayakan. Paus Leo ke-14 melanjutkan tradisi yang sama yang telah dilakukan oleh para paus sebelumnya untuk menempatkan dialog di atas ketegangan antar negara. Bukan karena Vatikan naif terhadap politik dunia, tetapi karena Vatikan mengetahui setelah perang selesai, manusia tetap harus kembali berbicara satu sama lain. Bab 5, pelajaran spiritual yang lebih mendalam. Ada pelajaran yang jauh lebih dalam dari sekedar diplomasi internasional. Kadang orang berpikir kalau seseorang berbeda pandangan, maka satu-satunya pilihan adalah memutus hubungan. Vatikan mendasarkan diri pada ajaran dalam Injil yang sering bergerak ke arah yang berbeda dari pandangan umum yang ada. Sebagai contoh, dalam Injil, Yesus Kristus makan bersama dengan pemungut cukai, orang berdosa, bahkan mereka yang dibenci masyarakat. Bukan karena Yesus menyetujui perilaku semua orang-orang tersebut, tetapi karena tanpa relasi, pertobatan dan perdamaian menjadi semakin sulit dilakukan. Diplomasi Vatikan lahir dari logika spiritual seperti itu. Tegasnya, jangan menutup pintu terlalu cepat, karena ketika semua pintu
tertutup, yang tersisa hanyalah kecurigaan, salah paham, dan bahkan kebencian. Penutup reflektif. Pertanyaan sebenarnya bukan mengapa Paus Leo ke-14 memberi penghargaan kepada Duta Besar Iran untuk Vatikan, tetapi pertanyaan yang lebih tepat sebagai bahan refleksi adalah, apakah dunia modern masih percaya bahwa dialog lebih kuat daripada perang? Disitulah Vatikan sebagai pusat gereja universal berdiri, bukan di tengah propaganda, tetapi di tengah harapan bahwa manusia masih bisa berbicara, bahkan ketika dunia sedang terpecah. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah diplomasi Vatikan seperti yang diutarakan tadi masih relevan di dunia hari ini? Tulis di kolom komentar. Tuhan memberkati.